Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Oke teman-teman, kemarin saya sudah mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang buku ya. Saya sudah mereview beberapa buku seperti buku novel Serangkai karya Valeria Patkar, dan saya juga sudah mereview 3 buku cerpen saya yang sudah terbit. Nah, buku pertama saya Cerita Malam Misteri, yang kedua Kiai Zainuddin dan Santri Kalong, dan yang ketiga adalah cerpen horor dan humor. Itu 3 buku cerpen saya yang sudah terbit sejak tahun 2022, akhir 2022 sampai tahun 2023 ini. Saya juga sudah mengajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng, belajar tentang majas. Saya juga sudah membahas tentang novel, kalau nggak salah kemarin ya, novel, pengertian novel. Videonya sudah ada semua. Bagi yang belum nonton, monggo saya persilakan untuk menonton video saya. Tapi untuk hari ini saya tidak akan mereview buku. Saya juga tidak akan membuat video edukasi tentang kepenulisan atau apalah, tidak. Untuk hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman buruk saya di dunia kepenulisan. Pengalaman buruk ya, ternyata ya, meskipun saya sudah menerbitkan buku di dunia kepenulisan, saya punya pengalaman buruk. Nah, ini ya sedikit curhat sih sebenarnya, tapi ya semoga saja cerita ini, curhatan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini saya juga punya pengalaman buruk. Kalau pengalaman baiknya banyak, alhamdulillah. Salah satunya sudah nerbitin buku. Tapi ternyata terlepas dari semua itu, saya juga punya pengalaman buruk. Ya nggak buruk-buruk amat sih, tapi kalau dipikir ya lumayan, gimana ya, pengalaman yang nggak mengenakan lah. Ini ceritanya di tahun 2021. Waktu itu saya ya belum begitu pengalaman ikut lomba sih. Ya, lomba. Saya pernah kena tipu. Ya, jujur aja, saya pernah kena tipu masalah dunia perlombaan. Di lomba menulis pernah kena tipu 2 kali malah. Ya kan. Jadi ceritanya itu kalau nggak salah awal 2021, kalau nggak salah. Kalau nggak pertengahan, insya Allah awal 2021. Sejauh ini yang saya tahu ya, untuk saat ini yang namanya ikut lomba itu biasanya bayarnya itu, pembayaran itu 50 sampai 100 ribu. Jadi 50 untuk satu karya, 70 untuk 2 karya, untuk pengiriman 2 karya maksudnya, 100 ribu untuk 3 karya. Biasanya kan seperti itu untuk saat ini. Nggak tahu ya untuk tahun depan atau tahun depannya lagi, nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini, sejauh ini, setelah saya sedikit punya pengalaman, nah itu biasanya membayarnya 50 sampai 100 ribu. 100 ribu itu bisa kirim 3 karya. Tapi pada waktu itu di tahun 2021 saya agak lupa bayarnya. Waktu itu kirim 1 karya itu harus bayar 100 ribu kalau nggak salah. Kalau nggak hampir 100 ribu ya, 100 ribu ponjol sedikit, antara itu pokoknya. Nah, waktu itu saya sudah daftar, saya sudah kirim karya, saya juga sudah transfer uang sekian ratus ribu, 100 ribu atau berapa waktu itu. Tapi di Instagramnya pihak sana itu tidak memberikan konfirmasi wajib beli buku sebelum saya bayar ya. Sebelum saya bayar itu nggak ada pengumuman harus beli buku, semua peserta wajib beli buku, atau yang menang wajib beli buku.
nggak ada pengumuman seperti itu. Tapi setelah saya daftar, saya ikut, saya kirim naskah, saya sudah transfer uang dan nomor saya sudah dimasukkan ke grup. Tiba-tiba admin grupnya, ini setelah saya transfer uang loh ya, setelah ini uang pendaftaran maksudnya, setelah saya transfer uang, tiba-tiba admin grupnya bilang di grup, semua wajib beli buku. Jadi setelah saya keluar uang 100.000, saya keluar uang lagi, lupa saya waktu itu beli bukunya harganya berapa lupa saya. Tapi memberi pengumuman seperti itu wajib beli buku itu ketika sudah melakukan transfer pembayaran. Nah ya kan, dan apa namanya, nama-nama yang ikut lomba itu banyak yang lolos ya kan, diloloskan semua mungkin ya, mungkin. Tapi saya kan mikir ini kan lomba. Nah akhirnya setelah itu menunggu beberapa lama ya, semua peserta diwajibkan untuk membeli buku, padahal belum ditentukan pemenangnya siapa ya kan. Akhirnya setelah itu beberapa peserta juga sudah melakukan pembayaran, sudah beli buku termasuk saya. Nah setelah itu jarak 1 bulan kalau nggak salah, agak lama, senggangnya itu agak lama antara beli buku dengan pengumuman lombanya, pemenang lombanya itu agak lama, 1 bulan mungkin. Setelah itu diumumkan pemenang, dan kebetulan waktu itu saya kalah. Tapi yang aneh itu sampai berminggu-minggu, bahkan hampir 1 bulan, hadiahnya itu nggak segera dikirim. Grup yang tadinya hanya admin yang bisa mengirim pesan, setelah pengumuman lomba 1 bulan kemudian itu semua peserta bisa bisa mengirim pesan ke grup. Nah setelah itu adminnya tiba-tiba keluar. Nah sebelum keluar, pemenangnya ini dijadikan admin, terus admin yang asli itu tiba-tiba keluar dari grup. Nah setelah keluar dari grup, tiba-tiba nomornya tidak bisa dihubungi. Ya pastinya ganti nomor, menghilang ke jejak. Wah ini banyak peserta yang ketipu. Akhirnya di grup itu pun rame, ini gimana. Akhirnya akun Instagramnya banyak yang report, banyak yang melaporkan. Nggak tahu ya terusannya gimana, udah hilang sudah akunnya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, pengalaman buruk saya yang kedua ya sama, kirim cerpen lagi saya. Waktu itu saya lihat di Instagram lagi, korbannya saya 2 kali di Instagram. Nah waktu itu yang kedua itu saya ikut lomba cerpen lagi. Nah ini hampir sama tapi sedikit berbeda sama yang pertama tadi. Untuk yang kedua ini saya sudah daftar, saya sudah transfer uang, terus saya juga sudah masuk grup. Nah akhirnya setelah ikut lomba sekian lama saya menunggu pengumuman siapa yang menang. Nah, waktu itu 1 bulan kemudian setelah daftar dan ikut transfer dan kirim karya, 1 bulan kemudian tiba-tiba admin grupnya itu bilang di grup bahwasanya gimana ya, pokoknya kurang lebih bahasanya itu lombanya itu digagalkan. Digagalkan? Iya. Jadi eventnya itu, seingat saya adminnya itu bilang bahwasanya target mereka itu dapat peserta sekian ratus, lupa saya waktu itu 500 atau berapa gitu. Nah, sekian ratus target dapat peserta.
tapi ternyata nggak sampai targetnya gitu loh, pesertanya nggak sampai target mereka. Akhirnya lomba pun digagalkan. Terus gimana dong lah? Akhirnya kan ya bertanya-tanya akhirnya. Nah akhirnya setelah itu saya pun juga sempat menghubungi pihak adminnya, penyelenggaranya. Terus ini gimana ke depannya, kelanjutannya gimana? Nah akhirnya janjinya mereka uang akan dikembalikan katanya gitu. Saya hampir setiap hari loh saya WA, saya hubungi, katanya ya bentar ya, insya Allah besok tanggal sekian. Terus habis itu seminggu lagi, 5 hari lagi, 3 hari lagi, besok. Entah besoknya besok kapan, besok kiamat atau besok kapan nggak tahu sudah. Sampai saya lelah nunggu. Akhirnya di grup pun saya, dan anehnya itu kayak peserta lain kayak nggak ada yang respon cuma saya aja gitu loh. Yang ramai di grup ya cuma saya gitu loh. Yang nanya ini gimana, kok nggak ada kelanjutan, kok begitu. Nah, terus saya disuruh ngirim nomor rekening saya juga, tapi nggak dikirim juga, maksudnya nggak ditransfer uangnya, nggak dikembalikan uangnya. Wah ini jadi masalah ini. Akhirnya sampai 1 bulan lebih uangnya nggak ditransfer. Waktu itu nggak sampai 100.000. Yang kedua ini nggak sampai 100.000, saya ingat saya waktu itu nggak sampai 100.000. Tapi pasnya berapa lupa saya. Akhirnya nggak ditransfer. Wah ini akhirnya ya nomornya udah nggak bisa dihubungi. Akhirnya ya sudah, kebetulan waktu itu setelah itu HP saya juga rusak, nomornya juga hilang. Wah ini udah 2 kali saya ketipu ini. Nah ini maka dari itu teman-teman, saya sarankan untuk berhati-hati dalam mengikuti event dalam dunia kepenulisan ya. Hati-hati, entah itu lomba esai, puisi, cerpen, ataupun artikel, opini, apa saja yang berkaitan dengan penulisan, harap hati-hati ya. Terus untuk membedakan akun yang asli, penipuan atau enggak, nah ini saya sedikit memberikan bocoran ya semoga saja bermanfaat ya. Jadi untuk membedakan mana yang penipu ataupun yang enggak, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah coba siapa yang yang menyelenggarakan, itu penerbit apa publisher. Maksudnya begini, kadang kan ada penerbit yang mengadakan lomba, kadang ada memang. Terus penyelenggara lomba, penanggung jawabnya itu penerbit, tapi ada juga yang mengatasnamakan publisher. Nah untuk perbedaan penerbit dan publisher kalian bisa cek di Google ya. Jadi kalau yang mengadakan itu namanya publisher, ya saya harap kalau bisa itu sedikit dihindari. Nah saya baru ingat, tapi kalau penerbit saya yakin insya Allah itu aman. Kalau atas nama penerbit itu aman. Nah terus yang kedua, kalian cek aja di Google. Biasanya kalau mengatasnamakan lomba tingkat nasional, misalnya lomba event puisi, cerpen atau esai tingkat nasional, yang penyelenggaranya itu tempatnya itu biasanya ada di Google biasanya. Kalian cari aja ya kan. Misalnya penerbit A misalnya mau mengadakan lomba puisi tingkat nasional misalnya, kalian cari aja di Google penerbit A misalnya, penerbit B misalnya, kalian cari aja.
biasanya akan muncul di Google. Nah, jadi itu 2 tips dari saya untuk membedakan antara yang event lomba beneran ataupun yang abal-abal. Jadi harap sangat berhati-hati ya. Jangan jangan terburu-buru. Misalnya karena hadiahnya besar, jutaan rupiah atau apalah yang menarik, hati-hati dulu ya. Hati-hati, sangat berhati-hati teman-teman. Jangan sampai teman-teman punya pengalaman buruk seperti saya. Nah, ini saya juga pernah ikut lomba itu. Lombanya itu ini yang asli ya, akun asli. Nah, untuk akun asli itu saya pernah ikut lomba, penerbitnya yaitu Savana Media Loka. Nah, saya sudah pernah buat videonya. Yang belum nonton, sudah saya siapkan linknya ya. Sudah saya siapkan linknya di kolom komentar yang saya sematkan. Nah, kalau ini lombanya yang bener, yang asli, nggak tipu-tipu. Nah, ini alhamdulillah saya juara 1. Waktu itu lomba puisi teman-teman. Rewardnya juga banyak. Saya alhamdulillah ini dapat piala. Saya juga dapat medali, dan buku yang sudah juara itu juga dibukukan seperti ini teman-teman. Ini bukunya. Ini selengkapnya videonya sudah saya siapkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi saya harap teman-teman sangat berhati-hati untuk mengikuti lomba agar terhindar dari penipuan. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ikut lomba, pengen ikut lomba dan terhindar dari penipuan entah cerpen ataupun puisi. Nah, ini akun-akun lomba resmi ini sudah saya siapkan juga di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Sepertinya juga sudah terlalu panjang videonya. Saya terlalu lama mungkin curhatnya juga, berceritanya terlalu bertele-tele. Teman-teman, semoga cerita saya ini bisa dijadikan teman-teman untuk dijadikan bahan untuk berhati-hati. Yang mungkin teman-teman juga sudah pernah ketipu, bisa berbagi cerita di kolom komentar, dan saya harap juga lebih berhati-hati lagi. Bagi yang belum, harap berhati-hati jangan sampai kena tipu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.